Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindra Hawi Maulana dengan NIM 2442030286 dari Prodi PAI semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Pernahkah teman-teman sekalian berhenti sejenak dan bertanya, mengapa dua orang dewasa yang sama-sama berpendidikan bisa mengambil keputusan moral yang sepenuhnya bertolak belakang? Nah, dari pertanyaan ini yang menggelitik dan memicu Lawrence Kohlberg untuk mengembangkan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam psikologi. Hari ini kita tidak akan membahas apa yang benar atau salah, tetapi mengapa kita memilihnya. Ini adalah inti dari teori perkembangan Lawrence Kohlberg. Kohlberg yang meneruskan fondasi dari Piaget memiliki fokus yang sangat spesifik. Ia tidak melihat pada tindakan moral yang dilakukan, melainkan pada penalaran atau the reasoning. Di baliknya, untuk menguji hal ini, ia menggunakan dilema moral yang paling terkenal adalah dilema Heinz. Singkatnya, Heinz mencuri obat untuk istrinya yang sedang sakit parah karena apoteker menolak untuk menjualnya dengan harga yang terjangkau. Ketika Kohlberg bertanya, apakah Heinz harus mencuri obat? Dia tidak peduli jawabannya iya ataupun tidak. Dia peduli pada mengapa Anda harus atau tidak harus mencurinya. Dari jawaban mengapa inilah Kohlberg memetakan penalaran moral dari kita ke dalam 3 tingkat utama dan 6 tahap yang bersifat hierarkis. Tingkat pertama, moralitas prakonvensional. Kita mulai dari tingkat paling dasar, yaitu tingkat pertama, moralitas prakonvensional yang biasanya terjadi hingga 9 tahun. Di tingkat ini, keputusan moral sepenuhnya didorong oleh konsekuensi eksternal. Tahapan 1, orientasi kepatuhan dan hukuman. Aturan bersifat kaku dan absolut, kita patuh untuk menghindari hukuman, seperti jangan mencuri, nanti kamu masuk penjara. Lalu ada tahap 2, orientasi individualisme dan pertukaran. Kita mulai menyadari ada kepentingan individu, ada timbal balik, tapi sifatnya transkonsensional atau egoisme timbal balik. Seperti jika kamu garuk punggungku, aku akan garuk punggungmu. Dalam kasus Heinz, dia harus mencuri karena dia butuh istrinya. Atau bisa dikatakan semua demi kepentingan dirinya sendiri. Lalu ada tingkat 2, moralitas konvensional. Selanjutnya kita bergerak ke tingkat 2, moralitas konvensional. Ini adalah tingkat yang menampung moral mayoritas populasi dewasa. Di sini kita tidak meninternalisasi standar moral dan dari kelompok ataupun masyarakat. Tahap 3 yaitu orientasi hubungan interpersonal yang baik. Fokusnya adalah pada lingkungan sosial terdekat, kita ingin disukai, diterima, dan dianggap baik. Heinz mengatakan, atau Kohlberg mengatakan, Heinz harus mencuri karena suami yang baik akan melakukan apapun untuk istrinya. Tahapan 4, orientasi mempertahankan tatanan sosial. Ini adalah transisi penting dari kepedulian kelompok kecil ke tatanan masyarakat yang lebih luas. Hukum adalah hukum, tugas adalah tugas, kita harus menjunjung tinggi hukum, karena tanpanya sistem akan runtuh. Atau bisa dikatakan Heinz salah, walaupun niatnya baik. Jika semua orang mencuri, masyarakat tidak akan berfungsi. Hukum harus dipertahankan. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu moralitas pasca konvensional. Moralitas pasca konvensional ini Heinz mengatakan harap dicatat karena Kohlberg berpendapat hanya sebagian kecil populasi sekitar 10-21% yang secara konsisten mencapai tingkat penalaran ini. Di sini penalaran didasarkan pada prinsip etika abstrak yang dipegang secara pribadi yang mungkin bertentangan dengan hukum yang ada. Tahapan 5, orientasi kontrak sosial dan hak individu.
Mereka melihat bahwa hukum adalah kesepakatan sosial dan jika hukum gagal melayani hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, maka hukum itu harus dipertanyakan atau diubah. Mereka berargumen seperti hak hidup istrinya adalah prinsip yang lebih daripada hak properti apoteker. Adapun tahapan 6, orientasi prinsip etika universal. Ini adalah puncak moralitas penalaran didasarkan pada prinsip keadilan, martabat, dan kesetaraan universal yang diyakini secara pribadi. Seseorang pada tahap ini siap menerima konsekuensi, misalnya masuk penjara karena mengikuti hati nurani yang didasarkan pada prinsip universal. Adapun masuk ke kritik atau batasan-batasan teori Kohlberg. Teori Kohlberg sangat berharga untuk memahami perkembangan moral, terutama dalam pendidikan, namun sebagai ahli penting bagi kita untuk bersikap kritis. Ini adalah kritik besar. Kohlberg hanya mengukur pemikiran seseorang mungkin bernalar pada tahap 6, tetapi bertindak dengan cara tahap 1. Tahu apa yang benar atau selalu berarti melakukannya. Adapun kritik dari Carol Gilang, teori ini terlalu fokus pada etika keadilan atau hak hukum kesetaraan dan mengabaikan etika kepedulian ataupun hubungan empati tanggung jawab terhadap orang lain. Yang Gilang temukan lebih menonjol pada penalaran perempuan. Teori ini mungkin bias terhadap cara pandang moral laki-laki, bias budaya, nilai-nilai individualistik yang mendasari tahap 5 dan 6 mungkin tidak berlaku universal pada masyarakat kolektivis. Sekian dari saya. Pada akhirnya, teori Kohlberg memberikan kita peta luar biasa untuk memahami perjalanan internal kita untuk menghindari tongkat hukum hingga menjunjung tinggi keadilan universal. Ini adalah alat yang hebat, namun kita harus selalu ingat, kompas moralitas manusia memiliki lebih dari satu jarum petunjuk. Terima kasih.